Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Tris Vlog. Hari ini aku mau bagikan satu resep minuman probiotik dari asal Meksiko ya. Namanya adalah tepache teman-teman. Langsung to the point aja. Aku membuat dua versi, yang satu dengan versi gula biasa, yang satunya dengan gula tebu yang masih mentah atau yang molase yang sudah dibentuk padat gula gitu ya. Terus kemudian ini aku dulu pernah bikin dengan cabai, itu mantap, tapi kali ini resepku tanpa cabai ya, hanya basicnya aja. Teman-teman boleh kasih cabai kalau mau, teman-teman mau mau mencobanya ya. Jadi dua-duanya ini teman-teman bisa masukin cabai atau merica atau apapun terserah, tapi ini aku hanya pakai apa yang aku di dalam video yang aku buat di dalam video aja teman-teman ya. Oke, kita ikuti aja videonya. Kok kita ikuti teman-teman, tonton aja videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya, like dan subscribe channel saya atau video saya ya. Komen kalau teman-teman sudah review, dan selamat datang buat teman-teman yang baru menemukan channel saya. Dan semoga video-video saya bermanfaat buat kalian semuanya. Yuk kita ikuti step-stepnya membuat minuman probiotik tepache. Oke, ini untuk membuat tepache saya siapkan 2 buah nanas. Berhubung ini nanasnya kecil, jadi saya siapkan 2 buah. Kalau teman-teman punya nanas madu yang gede, satu aja saya rasa sudah cukup. Dan ini saya cuci. Tapi kalau teman-teman punya nanasnya organik, nggak dicuci mungkin nggak masalah ya. Tapi karena di sini berdebu, jadi saya cuci untuk lebih higienis aja. Dan saya cuci sampai bersih, dan kemudian setelah dicuci saya siram pakai air panas ya, air panas yang baru mendidih. Itu sebentar aja ya, untuk menghindari kalau ada serangga yang ada di nanas, serangga kecil atau apa gitu ya, tungau-tungau kecil gitu ya. Jadi saya cuci, saya bilas dengan air panas teman-teman. Nah, setelah itu kita akan olah menjadi tepache untuk dikupas dan diiris semacam itu ya. Lanjut, kita akan siapkan bahan-bahan yang lainnya. Nah, ini nanasnya udah bersih ya, siap untuk dikupas ya. Dan ini bahannya 2 buah nanas, kita ambil kulitnya nanti ya. Terus sebagian juga daging nanasnya. Terus aku ada di sini 250 gram gula pasir, dan juga ini 250 gram gula Jawa ya, gula molase. Terus ada cengkeh dan kayu manis secukupnya. Kemudian ada 4 liter air ya. Terus kemudian saya akan bikin 2 versi ya, dan di sini masing-masing adalah wadah untuk 2 literan air ya. Jadi ini wadah seperti ini yang cukup untuk 2 liter air gitu aja teman-teman. Boleh kaca, boleh plastik ya. Nah, terus sekarang kita akan siap untuk mengupas nanasnya dulu. Oke, sekarang saya akan kupas nanasnya ya. Kupas nanasnya juga biasa aja sih, seperti kalau kita mau makan nanas. Tapi ya kali aja ada teman-teman yang baru belajar masak nggak bisa ngupas nanas. Saya dulu belajar ngupas nanas itu lama banget, nggak bisa. Jadi karena ini untuk minuman, saya akan kupas tebal-tebal seperti ini ya, dengan sekaligus mata nanasnya itu terkupas semua. Jadi nanti nggak cukil-cukil matanya nanas gitu loh ya teman-teman. Nah, kita kupas seperti ini aja. Dan juga untuk memberi aroma nanas ke tepache-nya, kalau kita nggak pakai daging nanasnya, tapi saya mungkin akan pakai sedikit daging nanasnya nanti ya teman-teman. Nah, ini seperti ini kupasnya ya teman-teman. Terus kita lanjut, setelah dikupas saya akan iris-iris seperti ini. Sebenarnya utuh begini boleh sih kalau kontainer untuk memfermentasi kalian itu besar, tapi berhubung aku punyanya yang kecil dan aku punya kontainer besar, jadi aku dipotong-potong seperti ini. Maksudnya bukan aku yang dipotong, tapi kulit nanasnya itu gue yang dipotong seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini aja, dan kita iris sampai habis ya teman-teman ya. Setelah itu kita masukkan kulit nanas yang sudah dipotong-potong, atau teman-teman boleh utuh kalau tempatnya besar ya, ke dalam wadah atau toples yang kita pakai. Tapi akan lebih baik kalau toplesnya itu kaca teman-teman ya, wadahnya itu kaca. Nah, saya di sini juga akan mengikut sertakan jantung nanasnya teman-teman. Yang bagian di tengah itu kan, itu kalau dimakan kan keras ya, dimasak juga nggak
nggak bisa enak gitu ya. Terus saya akan masukkan aja, tapi teman-teman boleh kok pakai daging nanasnya, itu akan lebih enak. Tapi kan ini kan untuk membuat minuman boleh pakai kulit nanasnya, supaya nggak buang-buang kulit ya. Nah itu aku potong-potong juga ya, kecil-kecil ya, mengingat toplesnya kecil untuk biar airnya itu nanti nggak kurang gitu loh ya. Nah kita masukkan ke dalam toples juga seperti ini. Oke, lanjut. Nah sudah selesai, dan saya akan tambahkan gula merah ya di toples kaca, dan juga gula putih yang ada di toples yang plastik ya teman-teman. Dan saya tidak melarutkan gula, tidak merebus gulanya dulu supaya lebih praktis aja ya. Tapi saya nggak pernah gagal bikin dengan cara ini. Nanti gulanya bisa larut sendiri dan kita bisa aduk-aduk setiap hari 1 sampai 2 kali dalam sehari gitu ya. Nanti kita aduk-aduk ya. Terus kemudian aromatiknya saya pakai kayu manis sama cengkeh. Kalau teman-teman mau pakai aromatik lain seperti kembang lawang atau adas manis, atau bisa juga dikasih cabai, itu enak juga, tapi jangan banyak-banyak, 1 aja ya. Terus lada hitam juga bisa, dan aromatik yang lainnya seperti jahe juga bisa ditambahkan teman-teman. Ini teh pace ini benar-benar bisa membuat kita kreatif dalam mengolahnya. Jadi terserah teman-teman. Jadi saya pakai di sini, saya pakai cengkeh sama kayu manis apa yang ada di dapur saya saja. Terus kemudian saya pakai air matang teman-teman. Saya pakai air matang, bukan air galon atau air apa, tapi saya pakai air matang. Jadi air dari sumur ya, saya rebus dan didiamkan, yang sudah didiamkan didinginkan semalaman. Terus itu baru saya pakai teman-teman ya. Jadi itu cara saya di sini, dan nanti dikasihnya ya seperti ini aja sampai ini kurang lebih 2 liter ya. Karena ini nanasnya banyak ya, nggak banyak sih, tapi aku bagi 2 liter, dan kebetulan aku punyanya wadahnya cuman kecil-kecil 2 literan seperti itu. Teman-teman boleh pakai wadah yang besar. Nah kemudian kita tutup dengan kain. Boleh juga seperti saya pakai tisu ya, tisu dapur ya, tisu yang biasanya untuk makanan itu ya, bukan tisu meja, bukan tisu kosmetik ya tapi tisu untuk dapur. Terus tisu makan itu loh ya. Terus kemudian ditutup seperti ini, dan karetnya usahakan benar-benar kencang ya, seperti itulah teman-teman. Ini nanti kita fermentasinya seperti ini teman-teman, dan kita akan memfermentasinya kurang lebih 3 sampai seminggu teman-teman ya. Jadi seperti itu aja, mudah banget teman-teman, mesti cobain ya. Jangan lupa like, subscribe teman-teman ya, jangan lupa like, subscribe atau komen kalau sudah mencoba. Nah ini akan kita fermentasi. Oke lanjut ya teman-teman. Ini sekedar treat aja untuk fermentasi kita lebih aman, supaya fermentasi kita aman dari semut, kecoa, atau binatang-binatang kecil lainnya. Saya siapkan bagi besar, dan di dalamnya saya taruh air. Nah itu kalian bisa lihat ya, ada air di situ, bisa ditambahkan kalau airnya terlalu sedikit. Nah ya, di bathing ya kalau gitu ya namanya. Jadi untuk menghindari semut teman-teman, supaya semut itu nggak merayap-rayap gitu ke toples, atau kalau ya namanya juga binatang, bau-bau gula, bau-bau fermentasi ya. Terus juga untuk menghindari lalat, saya akan tutup dengan tutup toples, tapi nggak ditutup rapat teman-teman, cuma ditumpangin gitu aja ya. Jadi cuma ditumpangin di atasnya gitu aja. Nah seperti ini ya. Dan kemudian kita letakkan di tempat yang mungkin sinar mataharinya nggak banyak ya, atau yang minim sinar matahari lah. Ini saya taruh di pojokan di sudut ruangan dapur, di sudut meja dapur yang tidak terjangkau matahari. Nah ini kita akan fermentasi selama ya, kita lihat nanti setelah 24 jam ke atas. Kita akan cek apakah muncul busa-busa fermentasi, atau yang namanya itu gasnya ya, apakah muncul itu atau tidak. Jadi kita pojokkan aja seperti ini, kita tinggal ya, kita lihat setelah 24 jam. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke next step.
Ini setelah 30 jam teman-teman ya. Jadi setelah 30 jam itu sudah keluar busa, dan itu ada suara gitu ya kalau didengarkan baik-baik. Nah, tapi ini nggak bisa didengarkan. Tapi ini sudah berbusa, artinya itu sudah terfermentasi karena sudah keluar gasnya ya. Gelembung-gelembung itu adalah gas. Nah, ini, dan kita lihat yang satunya juga. Oke, apakah sudah berbusa? Dan itu lihat itu di dinding-dindingnya toples itu sudah muncul busa. Nah, itu kan sudah busa lah. Nah, kita akan fermentasi sampai mungkin 3 atau 4 hari atau boleh lebih ya. Tapi kita akan lihat nanti di hari ketiga atau keempat ya teman-teman. Oke, lanjut. Dan ini setelah hari keempat saya akan buka, kita lihat bagaimana fermentasi teh pace kita. Ih, tidak sabar. Nah, sudah bergelembung-gelembung seperti itu, busanya sangat banyak. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan khawatir, ini bukan jamur ya, ini bukan menjamur, tapi itu adalah gas-gas yang di dalam fermentasi kita, hasil dari fermentasi kita teman-teman. Saya ambil sendok dulu dan kita akan menyaring ya. Gas-gasnya ini akan kita saring teman-teman ya. Kita ini apa namanya, kita buang aja gasnya ini ya. Boleh dengan saringan, itu akan lebih praktis kayaknya teman-teman. Sebentar ya, saya akan cari saringan aja dulu biar nggak ribet. Nah, ini aku hanya ingin menunjukkan bahwa ini adalah busa dan bukan apa namanya, mold, apa itu, jamur ya. Jadi ini hanya busa, tuh lihat itu juga busa ya. Jadi ini busa gasnya, gas fermentasinya. Jadi bukan jamur ya teman-teman, jangan khawatir, nggak berjamur kok punyaku. Sekarang kita akan menyaring teh pace-nya. Saya menggunakan saringan dan juga kertas teh yang saya belah seperti itu. Jadi kantong teh saya belah dan saya jadikan saringan supaya lebih halus aja nyaringnya ya teman-teman. Dan apa itu cengkeh atau apa mata-mata nanas yang lepas atau apa daging nanas yang kecil-kecil itu nggak masuk gitu ya. Oke, jadi seperti ini saya akan saring teman-teman ya. Setelah kita saring seperti ini teman-teman ya, saya menyaring sebagian saja. Nanti yang sisanya saya akan fermentasi, lanjut fermentasi, dan saya akan tambahkan cuka untuk menjadikan cuka nanas. Nah, tapi ini adalah hasil fermentasi kita, teh pace kita tuh sudah disaring bening. Dan setelah disaring seperti ini, kita akan masukkan ke dalam botol ya teman-teman, atau boleh juga jar untuk difermentasi yang kedua. Ini saya pakai botol sisa, tapi saya sudah sterilisasi botolnya ya. Sudah saya sterilisasi, saya cuci bersih, kemudian saya sterilisasi dengan air mendidih segala macam, saya rendam dengan air mendidih segala macam sebelum dipakai. Dan ini sudah dikeringkan ya, sudah aman, steril. Jadi kita masukkan ke dalam botol, kemudian nanti kita fermentasi slow ferment, apa itu sih namanya, fermentasi pelan-pelan di dalam kulkas, apa sih slow fermented. Ya itu isinya sebotolnya segini ya, jangan penuh-penuh karena nanti ada gasnya juga, yang masih ada gas. Jadi sisakan ruang untuk apa, membuang gas ya teman-teman. Dan terus ditutupnya juga jangan terlalu rapat juga supaya nanti nggak meledak. Dan alkoholnya enggak tinggi, gitulah teman-teman ya. Nanti ditaruh di dalam kulkas. Oke, lanjut ya teman-teman ya, lanjut sampai selesai. Nah, sudah dikemas semua, dan ini aku ada beberapa botol ya. Nah, yang di jar itu aku akan konsumsi, dan yang dengan di botol plastik ini aku akan konsumsi secepat mungkin setelah 2 hari fermentasi. Dan yang di sini, yang 2 botol ini aku akan fermentasi lebih lama, mungkin sekitar, aku akan ambil sekitar 2 minggu. Jadi nanti videonya berlanjut 2 minggu ke depan. Dan ini sisanya saya menyisakan ini nanasnya, karena ini nanasnya masih fresh, tidak
tidak busuk karena fermentasinya berhasil, jadi nanasnya enggak busuk, enggak lembek, enggak ada jamur. Terus kita akan tambahkan cuka, kita akan fermentasi untuk menjadi cuka nanas, dan kita akan proses fermentasinya sampai 2 bulan ya teman-teman. Oke, ini dulu, dan kita akan lanjut untuk testing. Oke, setelah 2 hari saya sudah minum sebagian dan saya lupa untuk membuat video. Nah, ini lihat, tinggal separuh. Tinggal separuh. Jadi ini yang tanpa gula ya, warnanya bening ini ya. Kok tanpa gula? Enak aja. Yang pakai gula putih, sorry. Ini yang pakai gula putih, dan yang satunya juga saya akan tuang. Ini yang pakai gula merah. Ya, kita akan cari tahu apakah perbedaannya, bagaimana saya bisa menjelaskan, karena saya bukan peminum wine, jadi saya tidak memahami wine. Jadi oke, kita akan ini aja ya, tapi beneran yang pakai cabai dulu enak banget. Teman-teman boleh cobain ya. Jangan lupa like, subscribe channel saya, channelnya Tris Vlog, supaya lebih maju, supaya lebih kreatif lagi dan membagikan ilmu-ilmu tentang cara memasak. Dan ini adalah penampakannya teman-teman, satu seperti Coca-Cola, satu seperti wine. Oke, jadi ini penampakannya. Oke, sudah nonton? Mudah toh? Mudah banget teman-teman, jangan khawatir, ini bisa dihandle supaya tidak beralkohol tinggi ya teman-teman. Ini hanya yang saya buat ini, kebetulan juga udaranya mendukung. Di sini udaranya kalau malam dingin, jadi fermentasinya lambat sekali, dan ini hanya menjadi seperti minuman soda, seperti Sprite, Coca-Cola, Fanta, seperti itu ya. Tapi ini rasa nanas dan unik rasanya. Oke teman-teman, bolehlah coba. Nah, sekarang kita incipi ya. Sekarang saatnya kita incipi. Mantap. Ada asam-asamnya sedikit. Terus nggak bisa dijelasin, teman-teman bikin aja deh. Cuman ini kan pakai gula putih ya, jadi rasanya seperti kalau mungkin jus nanas ditambah air soda sama nggak tahu rempahnya gimana nambahinnya kalau dengan soda. Ya teman-teman bikin aja di fermentasi sendiri biar tahu rasanya. Dan kalau yang ini kita coba. Ini rasanya beda. Kalau ini rasanya beda, ini terasa sekali nanasnya. Yang ini ya, aroma nanasnya yang ini kental banget. Tapi kalau yang ini sudah mix, itu seperti ada karamelnya teman-teman. Jadi kayak seperti gabungan soda, karamel, jus nanas, sama herbalnya. Itu enak banget pokoknya, teman-teman mesti cobain ya. Ya udah, itu aja video saya yang bagikan hari ini ya. Kita akan ketemu di next video. Abaikan penampilan saya di sini hanya mau bagi resep, bukan mau ngartis ya, jadi nggak cantik. Ya udah, kita akan ketemu di next video. Semoga video ini bermanfaat. Oke, jadi jangan dibuang lagi kulit nanasnya ya, dibuat minuman biar nggak mubazir. Nanti sisa kulitnya bisa dibikin cuka lagi. Sisanya bisa dibikin cuka, dan akhirnya nanasnya bisa jadi kompos. Oke, berguna semua. Oke teman-teman, kita akan ketemu di next video. Bye. Semoga rezekinya banyak dan saya selalu bahagia selalu. Oke, bye bye.